Sebelum membahas lebih lanjut terkait manajemen kelas, eh, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu manajemen kelas. Nah, manajemen kelas merupakan upaya guru dalam mengelola siswa di kelas. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menyenangkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi belajar siswa agar siswa tersebut dapat melibatkan dirinya secara aktif pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Jadi, kelas itu dibuat semenyenangkan mungkin supaya siswa lebih bersemangat dan juga tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya mengenai tujuan dari pengelolaan kelas. Untuk tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu bagi siswa dan juga bagi guru. Untuk tujuan bagi siswa, yang pertama, pada saat proses pembelajaran, siswa dapat melakukan aktivitas belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tertib. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengembangkan dan membangkitkan sikap siswa untuk selalu bertanggung jawab atas segala perilaku yang dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, untuk tujuan bagi guru yaitu dapat membantu guru dalam mengembangkan dan menyajikan pelajaran secara baik dan tepat. Nah, oleh karena itu, guru harus dituntut mampu menguasai kelas dengan baik, seperti membuat kelas menjadi kondusif, nyaman, dan juga menyenangkan untuk peserta didik belajar. Implementasi manajemen kelas. Dalam rangka menciptakan kelas yang kondusif, guru harus 1. Memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan pembelajaran dalam kelas. Dalam rangka membantu mewujudkan suasana pembelajaran di sekolah yang kondusif. 2. Guru mengupayakan dirinya dapat menjadi manajer kelas yang inovatif yang dapat menciptakan suasana baru bagi siswa dalam lingkungan pembelajaran. 3. Guru perlu memperhatikan langkah-langkah pengelolaan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pengelolaan dalam pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Pada kegiatan ini, guru melakukan pertimbangan tentang apa yang akan dilakukan, kapan, dan bagaimana cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah berikutnya yaitu pengembangan alternatif pemecahan masalah, lalu mengumpulkan dan menganalisis informasi, dan yang terakhir yaitu guru dapat melaksanakan dan mengkomunikasikan segala rencana yang merupakan hasil keputusan pada tahap sebelumnya. Langkah yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada langkah ini, guru menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan kerja. Yang kedua, guru mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur pemenang dan mekanisme koordinasi. Dan yang terakhir yaitu merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur. Langkah yang ketiga yaitu pengarahan. Pada tahap ini, guru dapat melakukan penyusunan mengenai kerangka waktu dan biaya secara terperinci. Guru dapat menjadi prakarsa dan menunjukkan jiwa kepemimpinan ketika akan melaksanakan sebuah rencana dan melakukan pengambilan keputusan. Guru dapat mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu pengawasan. Pada tahap ini, guru mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.
Melaporkan penyimpangan untuk tindakan korelasi dan merumuskan tindakan korelasi, menyusun standar-standar dan saran-saran. Guru melakukan penilaian mengenai apa yang telah dikerjakan dengan menghubungkan pada tindakan yang dianggap menyimpang. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Fakta menunjukkan bahwa semua peserta didik akan senang mengikuti kegiatan belajar di kelas jika gurunya bersikap hangat. Nah, hangat di sini maksudnya adalah sikap guru yang penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Kemudian, antusias dalam konteks manajemen kelas ini yaitu sikap bersemangat dalam mengajar. Jadi, guru harus memiliki kemampuan untuk membangkitkan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu tantangan. Guru hendaknya mampu memberikan tantangan yang dapat memancing peserta didik dalam mengikuti mata pelajarannya. Kemampuan tersebut dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya, nomor 3, bervariasi. Dalam kegiatan belajar mengajar, variasi gaya mengajar guru sangatlah dibutuhkan karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan. Guru harus memperhatikan variasi gaya mengajar, seperti pada variasi intonasi suara, variasi gerak anggota badan, variasi guru dalam mengajar di kelas, serta variasi dalam menggunakan metode dan juga media pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu keluasan. Luas artinya menarik, tidak kaku, dan mudah menyesuaikan keadaan. Nah, dalam mengajar, guru sebisa mungkin harus luas supaya peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Kemudian yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal positif. Guru dapat memberikan komentar-komentar positif kepada peserta didik yang berperilaku positif. Nah, selain komentar positif, pandangan positif guru juga sangat diperhatikan. Pandangan positif dapat diartikan seperti sifat atau sikap mempercayai kepada peserta didiknya. Berikutnya, kita akan membahas tentang aspek-aspek manajemen kelas. Manajemen kelas memiliki beberapa aspek. Yang pertama, mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan siswa. Yang ketiga, pendistribusian bahan dan alat. Yang keempat, mengumpulkan informasi dari siswa. Yang kelima, mencatat data. Yang keenam, memelihara arsip. Yang ketujuh, menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan tugas atau pekerjaan rumah untuk siswa. Prosedur manajemen kelas yang bersifat preventif meliputi 1. Diperlukannya upaya untuk meningkatkan kesadaran dari pendidik sebagai seorang guru, merupakan tahap yang paling mendasar dalam pelaksanaan strategi manajemen kelas. Kedua, yaitu peningkatan kesadaran siswa. Kesadaran akan hak dan kewajiban dalam proses pendidikan baru akan diperoleh secara menyeluruh dan seimbang jika siswa itu menyadari akan kebutuhannya dalam proses pendidikan, dan penyadaran tersebut dibantu oleh peran serta guru. Ketiga, penampilan sikap guru. Penampilan sikap guru diwujudkan dalam interaksinya dengan siswa yang disajikan dengan sikap tulus dan hangat. Yang keempat, pengenalan terhadap tingkah laku siswa. Tingkah laku siswa yang harus dikenalkan adalah tingkah laku yang baik, yang mendukung maupun yang dapat mencairkan suasana,
yang diperlukan untuk terjadinya proses pendidikan. Yang kelima, melakukan pemilihan dan penentuan alternatif tindakan manajemen kelas yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Yang keenam, pembuatan kontrak sosial. Kontrak sosial pada hakikatnya merupakan norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan atau tata tertib kelas, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai standar tingkah laku bagi siswa sebagai individu maupun kelompok. Langkah yang kedua adalah pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah. Yang pertama, menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana. Langkah selanjutnya, mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Dan langkah yang terakhir dalam pengorganisasian yaitu merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur.